Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sekarang pelajaran Ibu ya, jam pertama di kelas kalian? Iya Bu, setelah bel berbunyi. Kira-kira pertemuan kali ini kita belajar apa, Bu? Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang integrasi nasional, ya. Oh, seperti itu. Kalau begitu kami ke kelas dulu ya Bu. Iya, oke, ketemu di sana ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dan dilanjut dengan membaca doa bersama-sama. Dirwa Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang integrasi nasional ini, di mana kita belajar mengenai apa makna kebinekaan Tunggal Ika. Kemudian kita membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, juga faktor penghambat integrasi. Selain itu kita juga membahas tentang alat pemersatu bangsa. Selain dalam pemersatu bangsa, kita juga di sini akan membahas tentang masalah-masalah aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial budaya, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan dan keamanan.
Silahkan. Untuk itu, kita sekarang akan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan juga di lingkungan sekolah mengenai aspek-aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang harus kita cari solusinya berkaitan dengan masalah ancamannya seperti apa gitu. Sehingga kita memahami aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika di bidang sosial budaya seperti apa, permasalahannya bagaimana, lalu solusinya bagaimana. Sehingga nanti kalian bisa melihat permasalahan tersebut. Coba cek di buku tugas di halaman 209. Kita sama-sama akan berdiskusi mengenai bagaimana cara mencari solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan integrasi nasional. Siap? Kalau sudah siap, silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing, literasi, lalu nanti setiap kelompok berusaha untuk menuliskan solusi permasalahan seperti apa, lalu kita komunikasikan bersama. Siap? Silahkan untuk membuka bahan-bahan yang sudah dipersiapkan minggu kemarin. Yuk, silahkan. Bagaimana? Sudah paham? Ada permasalahan tidak? Ada. Oke, paham ya? Paham, Pei? Gimana? Ini kan Ya, siap. Dibahas di permasalahan yang ini, nanti solusinya kita cek di belakang ada nggak permasalahan? Nanti kaitkan dengan materi yang ada, ya? Ya, Bu. Oke. ternyata di negara kita ini penuh dengan keberagaman ya. Namun hal tersebut tidak menjadi suatu penghambat terciptanya perdamaian di negara kita. Ya, karena sudah kita ketahui bahwa semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita semua berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, untuk apa kita mempermasalahkan perbedaan jika kita bisa bahagia bersama ragam perbedaan itu sendiri? Dengan adanya integrasi nasional ini, pastinya kita mampu untuk mempersatukan corak perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Dan yang pastinya, syarat keberhasilan suatu integrasi nasional ini adanya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya jadi bingung, mengapa negara kita banyak sekali keberagamannya? Negara kita kan luas, terletak di antara dua benua dan dua samudera. Karena itu tidak aneh jika negara kita memiliki kebudayaan yang melimpah karena kita tidak hidup di daerah yang sama melainkan di daerah yang berbeda. Baik, bagaimana, sudah selesai semuanya? Iya, kenapa Sandi? Oh iya, silahkan. Oke, Ibu lihat hasilnya, salah satu kelompok. Iya, siap, bagus. Kalau begitu, dalam metode pembelajaran kali ini kita menggunakan sistem Think, Talk, Write.
ya. Karena semua sudah selesai, Ya. Dalam Think Talk Write ini metodenya kita akan gunakan supaya kita merasa bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning, ya. Maka setiap kelompok berbaris, satu kelompok satu baris, kita akan mendiskusikan. Think berarti kita sudah memikirkan permasalahan yang sudah tadi Ibu berikan mengenai berbagai permasalahan di aspek kehidupan mengenai sosial budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya, ya. Talk adalah itu hasil diskusi kalian barusan bersama dengan rekan, dengan Ibu dan sebagainya. Lalu hasilnya kita akan komunikasikan dari write itu, dari yang sudah kamu tuliskan seperti di kelompok ini dan kelompok yang lainnya. Maka hasilnya sekarang kita akan komunikasikan bersama dengan kelompok juga bersama Ibu. Siap? Siap. Oke, silakan berbaris setiap kelompok. Baik, semua sudah siap? Jadi metode kali ini adalah apa yang sudah kalian pikirkan, lalu dikomunikasikan dengan teman-teman, didiskusikan di kelompok, lalu sudah dituliskan tadi ya di buku masing-masing. Nah, caranya adalah disampaikan ya, komunikasi, karena kita kan sesuai dengan kriteria pembelajaran abad 21 harus kritikal, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Siap. Caranya adalah di setiap kelompok itu ada ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok ini akan menyampaikan hasilnya kepada setiap anggota kelompok secara estafet. Lalu nanti Ibu akan cek kira-kira siapa yang bisa membacakan atau tidak. Yang tidak bisa, kita berikan sanksi. Siap? Caranya, silakan ketua kelompok maju untuk di depan. Siap. Ketua kelompok silakan untuk berada di depan barisan masing-masing. Oke? Nah, setelah itu Ibu akan acak, karena setiap kelompok itu kan sudah paham mengenai tadi apa yang sudah didiskusikan. Sekarang Ibu akan rolling, dan rollingnya terserah Ibu nanti menentukan supaya kelompok lain memahami apa yang dibahas oleh kelompok lainnya. Siap? Siap. Oke. Perwakilan ketua kelompok masing-masing untuk membawa bagian dari materi untuk dikomunikasikan. Ya, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, Ibu kasih waktu 3 menit untuk ketua kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok apa yang sudah kalian analisis dari permasalahan tadi, lalu disampaikan secara estafet kepada anggota kelompok. Nanti Ibu akan cek siapa yang harus mengkomunikasikan
Kelompok kami membahas tentang aktualisasi integrasi nasional di bidang sosial budaya, yaitu contohnya tiap suku harus saling menghormati tanpa menganggap sukunya lebih baik daripada suku lainnya. Sekian dari kelompok kami. Oke, dengan ketua sama atau tidak ya. Silakan ketua. Coba ungkapkan namanya gimana? Kelompok kami membahas tentang akulturasi integrasi nasional di bidang sosial budaya yang contohnya tiap suku harus saling menghormati tanpa menganggap sukunya lebih baik dari suku lain. Oke, bagus. Itu bisa sama dengan ketua, maka yang dihakimi itu pasti sama karena disampaikan secara baik. Selanjutnya Ibu akan tunjuk kelompok lain. Kira-kira kelompok mana ya? Ibu minta kelompok 4. Siapa yang siap? 1, 2, 3. Sofa. Berdiri. Kelompok kami membahas tentang aktualisasi pada bidang hukum dan pemerintah. Contohnya, seorang presiden atau kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Oke. Ketuanya kita cek ya. Di mana sama? Kelompok kami membahas tentang aktualisasi di bidang hukum dan pemerintahan. Contohnya seorang presiden atau kepala daerah dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan status sosial, agama. Sama enggak? Selanjutnya Ibu akan tunjuk kelompok 2. Ibu mau tunjuk yang paling belakang. Dari mendengarkan kalian di depan, kami membahas aktualisasi di bidang politik. Setiap pemilu lupa. Oke, karena lupa kita cek dulu ketuanya. Mana ketuanya? Ini. Yuk. Atau jangan ketua, kita cek semuanya dulu ya. Yuk. Cek dia. Aktualisasi pada bidang politik, yaitu pada setiap pemilu, setiap warga negara memiliki hak suara. Warga negara yang mempunyai cacat pada tubuhnya, misalnya tunanetra, wajib difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya tersebut. Oke, samakan dengan ketuanya. Ayo. Aktualisasi di bidang politik. Pada saat setiap pemilu, seluruh warga memiliki hak suara masing-masing. Dan warga negara yang cacat pada tubuhnya, contohnya misalkan tunanetra, wajib difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya tersebut. Betul. Kalau setelah dicek sama Ibu, barisan pertama kelompok 1 Ibu katakan lulus. Kelompok 3 lulus karena sudah tercek. Kelompok 4 lulus, kelompok 5 lulus, kelompok 2 sebetulnya lulus tapi hanya 1 yang misalkan yang tidak sampai. Maka kesalahannya bukan di ketua ataupun di anggota yang lain, tapi di individu yaitu HIPI. Maka HIPI harus mendapatkan Yuk, selanjutnya silakan ke depan.
menjadi pijakan, menjadi patokan. Seperti apa nilai-nilai yang ada di dalam ideologi negara kita, yaitu nilai ketuhanannya, karena negara kita adalah negara yang beragama, ya, yang diakui secara sah oleh agama kita, agama apa saja dari varian nasional. Kedua adalah nilai kesuaraan. Ketiganya nilai keempatnya nilai kerakyatan, dan kelimanya adalah keadilan. Itu dijadikan sebagai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat kita. Jika semuanya terwujud, maka semua bisa dikatakan negara kita adalah negara yang betul-betul membingkai Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi satu kesatuan. Jadi perbedaan ini bukan menjadi pemisah, tetapi menjadi kesatuan. Itulah Indonesia. Siap? Oke, paham? Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Bu, mau bertanya? Iya, ini pertanyaannya. Bentuk terorisme apa saja yang pernah ada di Indonesia ini? Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari ini? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kalau dari Mbak Dewi. Apa sih bentuk terorisme yang pernah terjadi di negara kita? Terorisme itu banyak. Ada yang sifatnya terorisme di skala nasional, ada yang jaringannya ada di tingkat nasional, ada yang internasional. Tapi ketika kita berbicara terorisme yang pernah terjadi di negara kita seperti apa? Bentuk terorisme berarti bentuk teror yang terjadi di negara kita. Teroris seperti apa? Seperti teror yang pernah terjadi di negara kita, yaitu seperti Tamrin, Bom Bali, GW Marriott. Ada yang tahu? Di Jakarta sana itu orang di hotel GW Marriott. Kemudian Ritz Carlton, banyak sekali bisa terjadi di ibu kota negara ini Jakarta, karena sebagai suatu pusat dari kota di negara kita, ya, sehingga teror itu sering terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang namanya teror terjadi di daerah-daerah seperti daerah kita. Jadi kita sebagai warga negara yang baik agar menjaga integrasi nasional harus mampu menjaga keutuhan kita dan menjaga dari teror-teror tersebut. Jika melihat atau mendengar, maka kita sigap untuk menginformasikan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Paham? Jadi teror ini banyak terjadi. Teror dalam bentuk apapun juga kita bisa lihat, apakah bentuknya misalkan hanya teror biasa saja atau sudah menjadi teror bom, ya. Nah, itu harus hati-hati dan kita waspadai bersama. Seperti yang terjadi di Bali, di Jakarta, dan di tempat-tempat lain. Ya. Ya. Ada lagi? Ya, saya mau bertanya. Oh, Risa, ya, pertanyaannya. Ibu, apa sih integrasi antar masa itu? Integrasi antar masa. Ada Risa yang mau jawab? Ya, Astrid, silakan. Jadi, integrasi elit massa adalah upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Contohnya, membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Iya, wow. Baik. Berarti materi kita sudah selesai. Nah, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, Aul. Silakan ke depan. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini yaitu integrasi nasional sangat penting bagi negara Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Juga kita sebagai bangsa generasi muda di bangsa Indonesia harus memiliki sikap bela negara karena dengan sikap bela negara tersebut kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memadamkan segala bentuk ancaman, faktor penghambat dan gangguan yang menimpa negara. Baik, materi kita sudah selesai. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita kerjakan karena pembelajaran tadi kita dengan menggunakan PBL, Project Problem Based Learning, dengan metode top right, ya, komunikasikan. Nah, ada satu tugas yang akan diberikan kepada kalian masih berkenaan dengan materi integrasi nasional, yaitu tugasnya adalah PJBL atau Project Based Learning. Setiap kelompok ibu tugaskan untuk membuat video pembelajaran mengenai integrasi nasional. Yang kalian masing
atau kita pakai handphone, lalu aplikasinya kamu bisa ambil dari Android kan sekarang sudah banyak ya aplikasinya seperti KinoMaster dan sebagainya lah, kalian jauh lebih tahu dari Ibu. Lalu Ibu akan beri materi ke tiap kelompok apa yang akan dibahas oleh kelompok-kelompok tersebut, karena setiap kelompok memiliki isu untuk dibuat dalam video pembelajaran tersebut ya. Ibu kasih waktu 2 minggu dalam pembuatan video pembelajaran ini, lalu nanti ke tim itu harus terlihat bagaimana kolaborasi kerjasamanya, kreativitasnya harus muncul, kritikalnya harus ada, komunikasinya harus ada, kolaborasinya harus ada. Jadi unsur 4-nya itu memang muncul dalam project based learning ini. Siap? Siap. Nanti silakan teman-teman kalian siapa yang menjadi kameramen, writer, gitu ya, sutradaranya atau bagian kostumnya atau bagaimana pembagian materi yang sudah diberikan ya, penentuan waktu. Tapi dalam waktu 2 minggu semua sudah selesai, tapi dalam 2 minggu tersebut Ibu akan tetap memantau kalian sudah sampai mana dan bagaimana. Kalian bisa melaporkan kepada Ibu perkembangan yang pertemuan sebelum nanti hasilnya kita perlihatkan atau show up di kelas yang terbaik. Jangan lupa untuk diupload ke YouTube ya, karena ini menjadi sebuah media pembelajaran di zaman now, karena sudah zaman gadget, sehingga orang nanti akan mencari ini materinya seperti apa, bentuknya bagaimana, hasil karya-karya menjadi produk yang bisa ada daya jual beli. Ya? Ibu akan berikan tugasnya ya kepada setiap kelompok, maka kelompok selanjutnya cepat untuk mendapatkan pembagian materi dalam pembuatan PJDL tersebut. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti dibagikan ke kelompok masing-masing. Sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham silakan kembali ke tempat masing. Nah, baiklah. Sudah selesai semuanya? Tugas sudah dibagikan ke kelompok masing-masing. Ketua sudah berhadapan dengan Ibu tadi untuk pembagian materi untuk pembuatan project based learning. Jadi Ibu kasih waktu 2 minggu, silahkan nanti ke ketua untuk membagikan bagian-bagian tiap kelompok untuk bisa bekerja sama dengan baik ya, tim yang baik, kolaborasi yang baik, sehingga menghasilkan karya video pembelajaran yang baik. Siap? Siap. Kalau sudah siap untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Jangan lupa minggu depan untuk project based learning minggu pertama sudah konsultasi dengan Ibu mengenai script, writer dan sebagainya. Ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, hati-hati di jalan. Tadi proses pembelajaran Ibu seru banget ya? Iya. Seru banget. Seru banget ya? Seru banget. Seru banget. Jadi ketanya. Ramai pisan Seru BGT. Seru banget ya belajar kayak gitu lagi. Iyalah, metode yang digunakan juga tidak membosankan kok. Iya. Dan belajarnya pun akan mudah untuk dipahami. Oh iya. Benar. Benar.